Selamat datang kembali di pembahasan kita. Hari ini kita bakal nyelam ke topik yang mungkin nggak kelihatan sehari-hari ya, tapi dampaknya itu wah bisa besar banget, bahkan menyangkut hidup dan mati. Keamanan siber. Betul. Kita mau ngintip nih dunianya para peretas etis atau penetration tester istilah kerennya. Orang-orang yang sengaja dibayar buat nyari celah keamanan. Justru sebelum penjahatnya yang nemu. Dan sumber kita kali ini seru banget. Kita bakal banyak dengar dari wawancara langsung sama orang lapangan. Terutama dari episode Darknet Diaries, ada Ed Scotus, ini pentester senior banget. Sama ada juga Bo Woods, dia fokusnya ke keamanan alat medis. Oke. Misi kita kali ini, ya bongkar realita pengujian keamanan ini. Gimana sih sebenarnya di tempat-tempat krusial kayak rumah sakit? Atau bahkan di barang-barang yang mungkin ada di rumah Anda sekarang. Kita lihat tantangannya, terus kenapa ini penting buat kita semua. Iya. Dan yang menarik tuh gini, seringnya kita mikir kalau hacking itu soal kode-kode rumit gitu ya di layar item hijau. Padahal, nanti kita dengar deh, seringkali justru elemen manusianya atau alat yang kelihatannya sepele, itu yang jadi pintu masuk. Oh ya, contohnya? Ingat nggak kasus Barbara Corcoran yang di Shark Tank itu? Dia kan kehilangan hampir berapa ya, $400.000. Cuma gara-gara satu email phishing, email palsu gitu yang nipu akuntannya. Itu kan bukan mesinnya yang kena retas, tapi orangnya. Nah itu nunjukin banget betapa rapuhnya kita. Bener banget. Satu klik salah, wah bisa runyam urusannya. Nah, ngomong-ngomong soal orang lapangan tadi, kita kenalan dikit yuk sama narasumber utama kita, Ed Scotus. Dia ini bukan orang baru loh. Udah lama ya kayaknya? Modern 60, terus mainan BBS gitu. Belajar teknik elektro, ujung-ujungnya jadi penetration tester top. Dia yang bikin counter hack, terus jadi instruktur senior juga di Sense Institute. Bayangin aja, 26 tahun pengalamannya nyusup ke jaringan, bahkan ke gedung fisik, cuma buat nyari celah. Pasti banyak cerita seru nih. Salah satu yang paling bikin merinding mungkin ya, itu pas timnya ngetes keamanan rumah sakit. Pentest gitu. Wah, rumah sakit, itu kan sensitif banget ya. Banget. Makanya aturan mainnya, skop pengujiannya itu harus jelas dan ketat banget. Betul. Nah, di cerita Ed ini, rumah sakitnya minta spesifik. Timnya cuma boleh nyerang jaringan. Dikasih daftar alamat IP gitu, alamat komputer lah gampangnya. Nggak boleh tuh coba-coba masuk gedung fisik. Semuanya jarak jauh ya, berarti? Ya. Iya, atau dikasih akses terbatas seolah-olah dari dalam. Jadi ada dua fase. Dari luar kayak peretas di internet gitu, sama dari dalam. Seolah udah berhasil nyusup. Nah, fase luarnya ini kayak, gedor-gedor pintu depan lah. Timnya ECL coba macam-macam cara buat nembus dari internet. Hasilnya, Gimana hasilnya? Jebol nggak? ternyata, lumayan kuat pertahanan luarnya. Cuma nemu celah-celah kecil aja, level rendah gitu, belum bisa dieksploitasi buat masuk lebih dalam. Ini sebenarnya dilema juga sih buat pentester. Apa emang kuat, apa kitanya yang kurang teliti? Ya mereka cek standar lah, kayak password default, cross-site scripting, SQL injection, gitu-gitu. Oke, jadi tembok luarnya kokoh nih. Tapi kan banyak serangan justru berhasil kalau udah ada di dalam ya. Nah, itu dia. Makanya fokusnya pindah ke fase internal. Di sini mereka simulasi macam-macam skenario. Misalnya, gimana kalau ada orang iseng nyolok laptop ke jaringan? Atau nembus wifi tamu? Atau bisa juga gara-gara karyawan kena malware? Atau nggak sengaja klik link phishing gitu? Bisa juga dari browser ya pas buka situs aneh. Bisa banget. Nah, buat simulasi ini mereka dikasih akses VPN, jalur aman gitu. Seolah-olah mereka ini karyawan level rendah yang aksesnya terbatas di dalam. Tujuannya apa tuh simulasi dari dalam? Ada beberapa sih. Pertama, ya buat gambar peta jaringan internalnya. Servernya apa aja, nyambungnya gimana, data penting di mana. Kedua, jelas, nyari celah dari dalam. Ketiga, ini penting juga, ngetes. Tim keamanan rumah sakitnya nyadar nggak kalau ada aktivitas aneh? Oh, dites juga deteksinya ya? Iya, awalnya mereka geraknya pelan-pelan, nyecennya dikit-dikit biar nggak ketahuan. Terus sengaja dicepetin, mau lihat kapan alarmnya bunyi. Nah, pas lagi nyecen dari dalam ini, katanya nemu sesuatu yang gede ya? Betul,
Alat scan-nya itu bunyi, nemu yang disebut edge kerentanan besar. Ternyata, ada satu sistem komputer yang udah 2 tahun gak di-patch. 2 tahun. Gila, patch itu kan tambalan keamanan ya. Iya, tambalan buat nutupin celah. Dan ini patch dari Microsoft yang sebenarnya udah lama banget ada. Nah, ini langsung nunjukin masalah gede di dunia medis. Kenapa coba sistem medis sering telat di-patch? Kenapa emang? Ribet ya? Kompleks sih. Seringnya, sistem ini dianggap ringkih. Takutnya kalau di-patch malah error. Terus, vendor alatnya kadang nggak ngasih tahu kalau ada patch baru. Terus rumah sakitnya gimana? Nah, kadang rumah sakitnya malah nggak sadar kalau di dalam alat canggih mereka, misalnya mesin MRI, gitu ya, itu sebenarnya ada Windows biasa di dalamnya. Mereka kan belinya alat MRI merek X, bukan komputer Windows plus MRI, jadi bingung kan siapa yang tanggung jawab nge-patch. Wah, iya juga ya. Jadi nggak jelas gitu. Terus gimana kelanjutannya yang sistem nggak di-patch 2 tahun itu? Nah, setelah nemu itu, dan pastiin IP-nya masuk daftar yang boleh dites, timnya Ed minta izin dulu ke rumah sakit. Ini penting banget prosedurnya gitu. Minta izin buat coba eksploitasi celahnya. Dikasih izin? Dikasih. Dan ya bisa ditebak lah. Berhasil. Mereka bisa manfaatin celah itu buat dapat akses command line atau shell. Shell access itu berarti bisa ngendaliin penuh dong? Persis. Bisa ngetik perintah apa aja dari jauh. Kayak lagi duduk di depan komputernya langsung. Ini udah risiko paling tinggi. Terus, ada kejadian apa lagi? Nah, disinilah bagian paling deg-degannya. Pas timnya Ed lagi ngintip isi sistem yang baru dikuasain itu, mereka nemu satu software. Fungsinya buat ngendaliin laser bedah. Tunggu. Laser bedah yang buat operasi itu? Serius? Iya serius, buat operasi. Mereka langsung laporin dong temuan ini di rapat berikutnya sama orang rumah sakit. Suasananya langsung hening katanya di telepon. Kliennya minta waktu bentar, terus kedengeran ngeklik tombol mute. Aduh, pasti pada panik ya di sana. Terus gimana? Beberapa saat kemudian, kliennya ngomong lagi. Dan konfirmasinya itu bikin merinding. Ternyata, laser bedah yang sistemnya barusan diretas tim Ed itu lagi dipakai buat operasi pasien saat itu juga. Astaga, lagi dipakai, ya ampun. Itu ngeri banget sih. Gimana perasaan timnya Ed waktu itu ya? Pasti shock berat. Untungnya sih nggak terjadi apa-apa ya sama pasiennya. Timnya Ed kan hati-hati banget, nggak ngapa-ngapain sistemnya. Cuma ini nunjukin risikonya nyata banget. Gila, ini bener-bener nunjukin konsekuensi dunia nyata dari celah digital ya. Tepat. Ed langsung nelpon pengacaranya, Mark Rush. Cuma buat mastiin aja semuanya aman. Mereka kan kerjanya sesuai aturan main, rules of engagement. Ini jadi pelajaran keras banget. Ngetes sistem kritis itu nggak main-main. Harus super hati-hati, patuh aturan, sadar dampaknya. Salah dikit aja pas patching atau pas ngetes, bisa fatal. Ini juga nunjukin susahnya ya, bahkan buat organisasi gede kayak rumah sakit, buat tahu semua aset digitalnya apa aja, apalagi mastiin aman semua. Ed malah cerita, dia pernah operasi mata. Lihat mesin lasernya pakai Windows 7, kabel jaringannya nyolok lagi. Siapa aja coba yang bisa akses itu? Nah, cerita rumah sakit ini nyambung banget ke masalah yang lebih gede, gimana caranya ngamanin alat-alat medis secara umum. Untungnya sih, ada yang coba ngurusin ini. Salah satunya ya si Bo Woods tadi, dari kelompok I Am The Calvary. Oh iya benar, tadi kan kita lihat masalahnya, sekarang solusinya gimana nih dari mereka? Mereka punya semacam, pernyataan masalah gitu, yang kuat banget sih menurutku. Intinya, ketergantungan kita sama teknologi yang nyambung-nyambung ini, terutama yang nyangkut nyawa ya, itu tumbuhnya lebih cepat dari kemampuan kita ngamaninnya. Mereka bilang ini, titik temu bit dan byte ketemu daging dan darah. Wah, dalam juga ya. Nggak cuma alat medis dong berarti? Ya, termasuk mobil, pesawat, infrastruktur penting lainnya. Nah, salah satu aksi nyata mereka yang unik itu, mereka bikin Biohacking Village di DEF CON. Itu konferensi hacker gede banget. Biohacking Village, ngapain tuh di sana? Jadi, produsen alat medis itu datang ke sana, bawa produk mereka, alat pacu jantung, pompa insulin, macam-macam. Terus para hacker sama peneliti keamanan di sana boleh deh nguji, ngebongkar, bahkan ngeratas alat-alat itu. Loh, kok produsennya mau minta diretas gitu? Awalnya mungkin aneh ya, tapi tujuannya bagus. Bangun kepercayaan antara industri alat medis yang dulu kan tertutup banget sama komunitas peneliti keamanan yang sering dianggap pengganggu. Dulu tuh sering gesekan. Ada kasus peneliti nemu celah pompa insulin, malah dikirimin surat somasi sama pabriknya.
Wah, malah jadi musuhan dong. Terus kok bisa berubah? Nah, peran regulator kayak FDA di Amerika, BPOM-nya alat medis lah ya, itu penting banget. FDA mulai dorong produsen buat lebih terbuka, kerjasama sama peneliti. Mereka sadar nggak bisa lagi ngabaikan laporan celah keamanan di zaman sekarang. Jadi FDA semacam jadi penengah gitu ya? Bisa dibilang gitu, hasilnya positif banget loh. Sekarang banyak perusahaan alat medis gede rutin datang ke biohacking village itu. Mereka duduk bareng peneliti, wakil rumah sakit kayak Mayo Clinic, wakil pasien, sama FDA juga. Jadi lebih terbuka diskusinya. Jadi produsennya nggak takut lagi ya sama peneliti? Udah nggak, malah lihatnya sebagai mitra buat bikin produk lebih aman. Persepsinya berubah. Dulu mungkin mikir, nggak mungkin aman. Sekarang jadi, gimana caranya biar lebih aman? Sampai ada peneliti bilang, ini alatnya udah nyolok belum sih? Kok nggak kedeteksi di jaringan? Atau, kalau saya penjahat beneran, udah nyerah deh dari tadi. Artinya kan, alat medis tuh bisa dibuat aman. Itu kemajuan bagus banget. Tapi masih ada tantangan kan? Masih. Nah, si Bowoods ini nyebutnya tantangan estafet patching. Analoginya bagus, kayak lari estafet. Produsen udah bikin tongkat estafet, yaitu patch perbaikannya. Tapi tongkat ini harus nyampe ke pelari berikutnya, yaitu rumah sakit atau teknisi. Terus mereka harus lari masang patch itu di alatnya. Dan seringnya tongkatnya jatuh di tengah jalan gitu. Nah, persis. Prosesnya bisa ribet, kadang nggak jelas siapa tanggung jawabnya. Rumah sakit takut ganggu jadwal, takut alatnya rusak, atau ada biaya lagi. Akhirnya, banyak kasus patch udah ada tapi nggak pernah kepasang di rumah sakit. Ini salah satu sebab kenapa celah kayak yang ditemuin tim Ed tadi bisa awet. Pantesan ya. Kalau mau tahu lebih lanjut soal ini bisa cek di mana? Bisa lihat di situs mereka, imthecavalry.org atau villageb.io. Ada infonya di sana. Oke. Nah, dari dunia medis yang super kritis, kita geser dikit nih ke sesuatu yang mungkin lebih dekat sama kita sehari-hari. Mainan anak. Ternyata Edish Kutus juga pernah ngetes beginian. Iya, ini cerita soal ngetes produk konsumen. Ada perusahaan mainan nyawa timnya Ed buat ngecek boneka bicara baru mereka. Mau launching pas deket-deket Natal gitu. Bonekanya lumayan canggih loh. Canggih gimana? Bisa ngomong doang? Lebih dari itu, ada Bluetooth Low Energy, BLA itu loh, yang hemat daya kayak di smartwatch. Terus ada Wi-Fi juga buat nyambung internet. Sama ada inframerah malah. Jadi yang dites lengkap, bonekanya, remote-nya, aplikasi di HP, sampai layanan cloud di belakangnya. Terus tugasnya apa? Disuruh ngerusak bonekanya? Haha, ya intinya ngeretas semuanya. Dari segala sisi, terus nilai risikonya. Utamanya soal privasi anak, keamanan datanya, sama kerahasiaan interaksinya. Ketemu celah nggak? Ketemu. Salah satu yang menarik itu replay vulnerability. Serangan replay. Ini konsepnya sebenarnya simple sih. Gimana tuh reply? Gampangnya gini, penyerang itu nguping komunikasi antara remote sama boneka. Misalnya pas kita neken tombol biar bonekanya ngomong, nah si penyerang ini ngerekam data perintah bicara itu. Nanti, dia bisa muter ulang replay rekaman tadi kapan aja. Dan bonekanya bakal ngelakuin perintah itu lagi, tanpa perlu remote aslinya. Oh, jadi kayak ngerekam sinyal remote garasi gitu ya, terus bisa buka garasi orang? Nah, mirip gitu. Jadi mereka bisa bikin bonekanya ngomong sendiri kapan aja. Tim Ed laporin ini dong, resiko tinggi kan? Terus kliennya gimana? Nah, ini lucunya. Awalnya kliennya, si perusahaan mainan, reaksinya datar aja. Malah bilang, terus kenapa? Emang kenapa kalau bonekanya bilang gugu gaga lagi? Kita ngejar produksi Natal nih, gitu katanya. Nggak dianggap masalah gede. Lah, kok gitu? Padahal kan bisa ganggu banget ya. Terus gimana tim Ed yakininnya? Disinilah seninya komunikasi risiko. Kalau istilah teknis, replay attack nggak ngefek, ya harus ditunjukin dampak nyata yang bikin mereka ngeh. Tim Ed mikir, pesan apa ya yang kalau di-replay terus-terusan efeknya lebih parah dari sekedar suara? Mereka cari perintah yang bikin CPU bonetanya kerja keras. Oh, dicari perintah yang berat gitu ya buat prosesornya? Iya, walaupun mungkin dienkripsi, bisa ditebaklah dari ukurannya atau kapan dikirimnya. Mereka nemu satu set perintah yang memang bikin CPU-nya ngos-ngosan. Terus diapain perintah itu? Dicoba, dikirim ulang terus-menerus, cepet banget ke bonekanya. Hasilnya, karena CPU-nya kerja rodi, bonekanya mulai panas. Suhunya naik. Jadi bonekanya bisa demam gitu ya gara-gara serangan siber. Sampai kebakar nggak? Enggak sih, untungnya nggak sampai kebakar. Tapi ini jadi senjata baru buat laporan tim Ed.
Di laporan berikutnya, mereka nggak cuma nulis replay attack, tapi ditambahin potensi risiko bahwa serangan ini bisa bikin boneka jadi cukup panas buat membuat anak tersiram air panas, scald a child kalau lagi dipegang. Scald a child. Waduh, itu kata-katanya ngena banget ya. Reaksi kliennya gimana kali ini? Langsung beda 180 derajat. Begitu pengacaranya baca frasa scald a child itu, wah, alarm bahaya langsung bunyi di kepala mereka. Urusan hukum, keselamatan anak, jelas jadi prioritas. Uniknya, mereka minta frasa itu dihapus dari laporan akhir. Tapi, Tapi apa? dan ini yang penting, mereka benerin celah replay attack-nya itu sebelum bonekanya diproduksi massal. Jadi komunikasinya berhasil. Wah, ini pelajaran penting banget ya. Kadang kita yang teknis ini harus bisa ngerjemahin temuan kita ke bahasa yang dimengerti klien. Fokus ke dampaknya, ke risikonya, bukan cuma nama keren celahnya. Betul banget. Nah, sebagai penutup cerita-ceritanya, Ed Scott tuh sendiri sempat ngomong, dia kadang masih suka heran. Dulu pas remaja ngehack iseng-iseng sama teman-temannya, sekarang malah jadi profesi beneran yang dihormati dan dibutuhin. Katanya kayak mimpi. Seneng sih, tapi tanggung jawabnya juga gede banget. Gila ya, cerita-cerita dari Ed sama Bo Woods ini benar-benar bikin kita melek. Kelihatan banget kan betapa kompleksnya dunia keamanan cyber ini. Dan banyak banget kerentanan ngumpet di alat-alat sekitar kita. Dari rumah sakit sampai mainan anak. Kita juga jadi lebih ngerti ya pentingnya peran pentesting ini. Mereka kayak imun digital gitu, nyari penyakit sebelum parah. Tapi ya itu tadi, kerjanya harus super hati-hati, apalagi kalau nyentuh sistem yang nyambung ke dunia fisik, kayak kasus laser bedah tadi. Ngeri. Dan soal komunikasi tadi, itu kunci banget ya. Nemuin celah itu satu hal, tapi bisa menjelasin resikonya biar orang ngerti dan mau bertindak, itu skill lain lagi. Tapi ada sisi positifnya juga sih, kayak inisiatif Biohacking Village itu. Kolaborasi antara industri, peneliti, regulator, itu ternyata bisa. Keamanan jadi tanggung jawab bareng, bukan saling salah-salahan lagi. Iya sih, cuma ya, ngelihat rumah sakit aja susah ngelacak asetnya dan mastiin semua ke-patch, jadi mikir juga ya, kalau organisasi gede aja repot, gimana kita orang biasa? Nah, ini mungkin pertanyaan bagus buat dibawa pulang nih, buat Anda yang dengerin. Setelah denger ini semua, seberapa yakin sih Anda sama keamanan alat-alat pintar di rumah? Smart TV, smartwatch, mungkin kamera CCTV, atau lampu pintar. Kita kan sering nyaman aja makainya, tapi mungkin lupa nanya, aman nggak ya ini? Ada nggak sih langkah kecil yang bisa kita lakuin biar, ya paling nggak lebih waspada gitu? Pertanyaan yang bagus banget buat direnungkan. Oke deh, terima kasih banyak udah nyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga cerita-cerita tadi ngasih perspektif baru ya soal dunia tak terlihat tapi penting ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.